Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini ya ada banyak rekan-rekan kita ya minta request untuk soal dan jawaban ya terkait dengan P3K materi pedagogik ya. Untuk materi setiap part ya ada 10 soal ya, karena untuk soalnya sendiri kaitannya dengan pedagogik di sini yaitu sangat panjang ya. Baik, langsung saja ya kita masuk ke materi soal dan kunci jawaban P3K untuk materi pedagogik bagian pertama ya. Nomor 1. Berdasarkan rencana strategis atau Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 hingga 2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali. Kata kuncinya kecuali ya. A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawabannya adalah ya, betul. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Berikutnya nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu, disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browsing. Jawabannya adalah ya, betul, B. Email. Nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan. A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Jawabannya adalah ya, betul, B. Eksplorasi. Berikutnya nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Jawaban yang tepat adalah ya, betul, B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Berikutnya nomor 5.
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respons peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi terkait dengan jawaban A, B, C, D, E ya, karena untuk kalau kita bahas banyak banget ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ya E ya. Yang pertama itu penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. Ya. Nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Jawaban yang tepat adalah ya C. Strategi pembelajaran. Nomor 7. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMP ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Integritas siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Integritas siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Jawaban yang tepat adalah ya betul E. Integritas siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Berikutnya nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, dan prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, dan fungsi. Jawaban yang tepat adalah iya betul B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Berikutnya nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan. A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Jawaban yang tepat adalah iya betul A. Kompetensi dasar. Nomor 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, potensi peserta didik, karakteristik mata pembelajaran. Bapak Ibu juga bisa membaca sendiri ya, poin pertama hingga poin ke-6 ya. Jadi dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 5, 6, C 1, 2, 3, 5, D 1, 2, 4, 5, E 3, 4, 5, 6 ya. Jadi Bapak Ibu bisa memahami ya. Jawaban yang tepat adalah iya B ya, nomor 2, 3, 5, dan 6 ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon koreksinya jika ada soal dan jawaban yang kurang tepat menurut Bapak Ibu, bahkan salah, Bapak Ibu bisa tinggalin komentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan salam sukses berjamaah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.